Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin kami ingin mempresentasikan atau melanjutkan diskusi kami mengenai tindak pidana korupsi yang sebelumnya kami bahas dengan analisis USG. Selanjutnya kami akan menganalisisnya dengan analisis fishbone terkait dari isu-isu kritikal tadi, yaitu korupsi. Tolong Saudara Razak untuk men-share screen materi yang kami bahas. Dalam metode analisis fishbone itu dapat terlihat poin-poin atau item-item yang kami rangkum atau kami identifikasi di dalamnya, yaitu organisasi, peraturan, individu, kultur atau budaya sehingga menghasilkan outcome. Sebelumnya kami telah membahas sehingga ada beberapa poin-poin yang telah kami masukkan ke dalam analisis fishbone ini, yang dimana nantinya akan dijelaskan kembali oleh rekan-rekan saya, yang dimulai dari Saudara Razak. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, Saudara Habib. Yang pertama saya akan menjelaskan poin tentang organisasi. Di sini ada tiga unsur yang berperan. Pertama, manajemen organisasi. Yang kedua, kepemimpinan organisasi, dan yang ketiga, sistem dalam organisasi. Dari ketiga unsur tersebut, dalam organisasi apabila manajemen, kepemimpinan, dan sistemnya rusak, akan memberikan peluang terjadinya korupsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pada poin kedua akan dijelaskan oleh Saudara Habib. Kepada Saudara Habib, dipersilakan. Terima kasih. Ya, untuk item kedua yaitu peraturan, di mana peraturan yang menyangkut tentang tindak pidana korupsi seperti kita tahu atau sebelumnya saya bahas, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Undang-Undang KUHP Pasal 55 ayat 1 yang sebenarnya ini junto atau berkaitan dengan Undang-Undang Tipikor. Yang ketiga, yaitu PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana pada hakikatnya untuk ketiga regulasi ini itu berkaitan tentang bagaimana korupsi bisa menghambat pembangunan, merugikan keuangan negara hingga perekonomian negara, sehingga masyarakat di sini menjadi objek yang sangat dirugikan. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat di undang-undang yang saya telah sebutkan tadi. Kemudian saya persilahkan kepada Saudara Yosi Adian tentang item kultur atau budaya. Yosi, dipersilakan. Siap, terima kasih untuk Saudara Habib memberikan kesempatan. Pada proses kultural, ada beberapa item yang dimana pertama membahas etos kerja yang buruk, di mana korupsi di sini berkaitan dengan etos kerja yang buruk yang membuat para ASN atau pekerja swasta menjadi berpikiran bekerja selalu kepada uang, bukan berpusat untuk melayani masyarakat. Jadi kerja akan ada uang terus. Untuk mahar politik sebenarnya harga yang akan diberikan selanjutnya dinasti politik. Pada kerajaan dinas politik mungkin ada sedikit gimana gangguan dalam dari Saudara Yosin. Jaringan ya, jaringan mungkin. Jelek jaringannya. Jaringan. Ya, untuk mempersingkat begitu Saudara. mungkin ya.
Terima kasih atas pemaparannya Saudara Yosi. Kali ini saya berikan kesempatan kepada Saudari Wilda untuk menjelaskan terkait item individu di fishbone, analisis fishbone. Dipersilakan Saudari Wilda. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan salah satu itemnya, yaitu individu yang menjadi penyebab dari korupsi. Mengapa bisa individu menjadi salah satu poin dalam penyebab korupsi itu? Karena dari individu sendiri itu bisa mempunyai gaya hidup, motifnya bisa mempunyai gaya hidup, rusaknya moral, dan juga sifat yang serakah. Gaya hidup itu sendiri karena mengapa ada gaya hidup? Karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi akan menyebabkan seorang individu itu untuk berambisi untuk memperoleh materi yang lebih. Sementara rusaknya moral juga berkaitan dengan penyebab terjadi korupsi, karena rusaknya moral seseorang sehingga dia tidak menyadari bahwa tindakan korupsi itu merugikan orang lain dan juga tidak sejalan dengan paham agama. Yang ketiga yaitu serakah. Serakah sebagai sifat atau watak manusia pada dasarnya memiliki sifat serakah, namun jika tidak bisa direm atau dibatasi atau sesuai dengan koridor atau kepentingannya, maka bisa bersinggungan dengan kepentingan orang lain yang justru akan melahirkan sifat tindakan korupsi. Ya, demikian pemaparan saya. Terima kasih atas pemaparan dari Saudari Wilda. Untuk kesimpulan yang dapat saya tarik dari analisis fishbone ini terkait dengan apa yang sudah disimpulkan atau sudah dipaparkan oleh teman-teman sekalian dalam beberapa item dari fishbone, saya rasa memang korupsi sangat susah dihindari atau perlu tindakan khusus untuk menanganinya untuk kedepannya. Karena korupsi sendiri itu perilaku yang sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain serta negara dan bangsa. Selanjutnya, untuk hasil akhir atau outcome dari analisis fishbone yang kami diskusikan ini, yaitu kami menyimpulkan korupsi. Mengapa itu korupsi? Karena semua item merujuk kepada tindak pidana korupsi atau perilaku korupsi, yang mana menjadi outcome dari analisis yang pertama kami jelaskan dari analisis USG tadi, dan menjadi outcome hingga sekarang yaitu korupsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.